Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Menteri Agama mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022. Pemirsa, apa tujuan dari aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola? Dan bagaimana agar aturan ini tetap menjaga kemaslahatan? Kita akan membahasnya bersama kader Muhammadiyah Sukidi yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Sukidi. Selamat pagi Mbak Najla. Iya, Pak, sebetulnya apa arti dari dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 ini tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola? Apakah sudah tepat? Terima kasih. Saya kira ini memberikan arti penting untuk menciptakan satu kerukunan antar umat beragama. Saya ingin menyambut baik surat edaran ini sebagai satu pintu masuk untuk berpikir tentang Indonesia. Indonesia yang berdiri tegak di atas pilar kebinekaan. Karena itu yang perlu kita tumbuh kembangkan di balik keluarnya surat edaran adalah kita harus menjiwai kesadaran kebinekaan itu sendiri. Kesadaran kebinekaan bahwa kita hidup dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika dan kemajemukan kebinekaan itu adalah rahmat Tuhan yang harus kita syukuri. Karena itu kesadaran kebinekaan itu harus kita wujudkan dalam bentuk tenggang rasa, dalam bentuk tepo seliro terhadap kehidupan antar umat beragama. Karena itu aturan tentang pengeras suara ini sebenarnya cara Kementerian Agama untuk memberikan satu edukasi, satu toleransi, satu ajakan untuk menghormati orang yang berbeda agama, yang tinggal di sekitar masjid, yang barangkali berbeda dengan agama Islam, dan karena itu mereka perlu diberikan satu kenyamanan, satu keteduhan, sehingga mereka merasa menjadi satu warga negara yang setara dengan kita semuanya. Ya, Pak Sukidi, dikeluarkannya surat edaran ini kan juga dikatakan demi kemaslahatan syiar, ketentraman, dan harmoni di kehidupan masyarakat. Namun bagaimana menurut perspektif Anda, Pak? Betul, saya kira perspektif saya terutama buat umat Islam, dengan kesadaran kebinekaan ini, maka umat Islam harus menumbuhkan satu sikap tenggang rasa, satu sikap untuk menghargai umat beragama lain yang hidup di sekitar masjid, yang hidup di sekitar kita, dan seterusnya. Dengan kesadaran ini, maka kita dapat ikut menciptakan satu Indonesia yang tegak di atas pilar kebinekaan. Pilar kebinekaan ini mensyaratkan kita untuk memiliki satu empati, satu simpati, satu penjiwaan bahwa kita hidup bukan di negara Islam, tapi kita hidup di negara berdasarkan Pancasila yang menjamin kemerdekaan keyakinan kepada setiap umat beragama untuk menganut agama dan keyakinannya yang berbeda-beda. Dan lebih penting dari itu sebenarnya adalah azan ini satu panggilan suci.
Panggilan suci untuk kita beribadah ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Satu panggilan yang mulia, yang sakral, yang tentu punya nilai yang sangat indah, sangat bagus di hati umat Islam. Tetapi percayalah bahwa kita semua sudah tahu jadwal sholat, kita semua sudah tahu waktu untuk sholat. Karena itu datanglah ke masjid, bukan semata-mata karena panggilan yang keras, bukan semata-mata karena panggilan yang rendah, tetapi murni karena kesadaran kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk beribadah secara tulus, secara ikhlas ke hadirat Tuhan, untuk memenuhi satu dahaga spiritual, dahaga yang terkait dengan rohani kita akan kebutuhan kehadirat Tuhan. Karena itu kesadaran untuk beribadah bukan karena panggilan suara azan yang nadanya keras atau nadanya lirih, tapi murni karena dorongan internal dari dalam diri kita, murni karena nurani. Nur itu artinya cahaya, dan nurani itu mengajak kita pada jalan kesucian, jalan kebajikan, dan jalan kemuliaan. Karena itu datanglah ke masjid tepat waktu sholat, tanpa harus kita menunggu azan, tanpa kita harus menunggu pengeras suara, dan seterusnya. Karena itu ibadah itu adalah panggilan yang terkait dengan nurani kita, terkait dengan satu ketulusan untuk beribadah kepada Tuhan dengan satu keikhlasan, satu pengharapan akan ridho dan pengharapan dari Allah SWT. Dan terakhir yang tak kalah pentingnya, bahwa amal ibadah kita ditentukan bukan karena pengeras suara, bukan karena kemegahan masjid yang mewah, bukan sama sekali, bukan itu semua. Tapi karena ketulusan kita, karena keikhlasan kita beribadah ke hadirat Tuhan, murni berangkat dari kebutuhan kita akan Tuhan itu sendiri. Baik Pak, jadi kencangnya pengeras suara itu tidak mempengaruhi ketakwaan ya Pak, dan juga ini azan merupakan panggilan suci tadi Bapak katakan. Sehingga memang kita harusnya sudah tahu jadwal-jadwalnya demikian. Tapi Pak, bagaimana nih sebetulnya ini kan menjadi sebuah aturan yang baru. Sosialisasi dan komunikasi ke masyarakat agar tidak disalah tafsirkan seperti apa nih Pak Sukidi? Pertama, tentu saja karena ini panggilan suci, maka sosialisasikan dengan sikap yang arif dan bijak. Dengan memberikan satu keteladanan, satu kearifan, satu kebijaksanaan, dan satu sikap yang santun. The ethic of civility, etika keadaban ini yang penting kita tekankan. Sampaikan ini dengan cara yang baik, dengan cara yang menurut Quran sesuai dakwah Islam, yaitu adalah bil hikmah, dengan cara yang arif, bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Dan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun ada yang berbeda pendapat, sampaikan, berdialoglah dengan cara yang lebih baik. Ini tuntutan Al-Quran, dan saya kira menjadi penting untuk metode kita mensosialisasikan satu pesan, satu nilai, satu ajaran yang untuk disampaikan kepada masyarakat. Dengan cara kearifan, dengan cara nasihat yang baik, dan juga dengan cara dialog dengan persuasif, dengan rasional. Dengan satu keteduhan, satu kesantunan, satu spirit untuk menghargai the dignity of human being, harkat dan martabat manusia, yang karena itu mereka memperoleh respek dari kita semua. Baik, Pak Sukidi, hari ini umat muslim juga memperingati Isra Mi'raj. Apa hikmah yang bisa kita ambil, Pak? Betul sekali, hari ini kita semua merayakan Isra Mi'raj, dan saya kira ada setidaknya dua hikmah yang dapat kita ambil, Mbak Najla. Hikmah pertama tentu saja bahwa dalam fase-fase Muhammad Mi'raj ke hadirat Tuhan, dari satu fase langit demi langit sampai langit ketujuh, Muhammad diperkenalkan dan dipertemukan dengan nabi-nabi sebelum Islam. Mulai dari Nabi Adam, kemudian Muhammad juga dipertemukan kepada Nabi Ibrahim, dan juga dipertemukan kepada Nabi Musa, dan juga dipertemukan kepada Nabi Isa, dan seterusnya. Ini memberikan satu makna bahwa Muhammad mengemban dan harus dipandang sebagai the chain of prophetic tradition, bagian dari mata rantai dari tradisi kenabian dalam tradisi monoteisme itu sendiri. Kesadaran untuk mengakui Muhammad bagian dari mata rantai panjang kenabian ini adalah penghormatan kepada nabi-nabi sebelum Islam. Bukan hanya penghormatan kepada nabi,
tapi juga keimanan kita kepada nabi-nabi sebelum datangnya Islam. Keimanan bahwa kita diperintahkan untuk beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, dan juga dengan beriman itu kita mengakui satu pesan kenabian yang meletakkan Muhammad bagian dari mata rantai dari kenabian yang ada sebelum Islam. Karena itu kita harus memberikan penghormatan bukan hanya kepada nabi, tapi juga pada umatnya, kepada umat Kristiani, kepada umat Katolik, kepada umat Yahudi, kepada umat beragama dari berbagai agama. Ini bagian dari pesan, karena apa? Karena setiap umat dikirim seorang nabi dan kita diperintahkan memberikan satu respect, satu penghormatan untuk hidup on the basis of mutual respect. Sikap saling menghormati satu sama lain seperti yang diteladankan oleh Nabi Muhammad. Hikmah kedua, Mbak Najla, tentu saja persis pada momen ketika Muhammad mencapai langit ketujuh, itu terjadi dialog antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya, dengan Allah SWT. Dialog itu berintikan tentang perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat waktu itu semula diberikan 50, bukan hanya 5 kali, 5, tapi 50. Dan karena itu Muhammad datang ke Nabi Musa untuk bertanya bahwa saya diperintahkan untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam, dan akhirnya Nabi Musa memberikan nasihat kepada Muhammad untuk datang kepada Tuhannya agar diringankan demi kebaikan umatnya. Akhirnya kita memperoleh perintah sholat yang akhirnya menjadi bagian dari tradisi Islam untuk sholat 5 waktu itu. Ini menjadi penanda penting bahwa dalam dialog yang disebut dengan the heavenly conversation ini, konversi percakapan di langit ini, ada hadir Musa di situ yang memberikan nasihat kepada Muhammad, dan Nabi Muhammad akhirnya diberikan satu dispensasi, satu kelonggaran untuk sholat yang akhirnya kita jalankan sebagai sholat 5 waktu. Ini menjadi penanda penting bahwa dalam dialog di langit itu Nabi Muhammad juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai sahabat karibmu, dan Engkau telah menjadikan Musa dengan satu keistimewaan karena Engkau Tuhan berbicara langsung kepada Musa. Bagaimana dengan saya? Muhammad bertanya kepada Tuhannya. Akhirnya Tuhan menyampaikan kepada Muhammad bahwa saya menjadikan Ibrahim sebagai sahabat karib saya dan menjadikan Musa karena saya berbicara langsung kepada Musa. Dan kepadamu Muhammad, kamu diberikan satu keistimewaan untuk bisa melihat saya secara langsung. Baik, dan itu Pak memberikan Sukidi. makna yang diikuti masing-masing. Terima kasih. Baik, ya. Pak Sukidi, semoga memang peringatan ini juga menjadi momen untuk kita meneladani dari sifat-sifat Rasulullah SAW. Terima kasih banyak Pak Sukidi atas waktunya di Selamat Pagi Indonesia.